Selamat pagi untuk kita semua, khususnya siswa kelas 12 TSM. Dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Mata pelajaran hari ini, pemeliharaan mesin sepeda motor. Dan materi kita hari ini, perbaikan kepala silinder sepeda motor. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat mengetahui jenis kepala silinder sepeda motor. Kedua, siswa dapat mengetahui kerusakan pada kepala silinder sepeda motor. Ketiga, siswa dapat memperbaiki kerusakan yang terjadi pada kepala silinder sepeda motor. Menganalisis gangguan pada kepala silinder sepeda motor 2 tak. Kepala silinder sepeda motor 2 tak memiliki konstruksi yang sangat sederhana. Tidak ada komponen yang terpasang di kepala silinder kecuali mur pengikat dan busi. Busi terpasang di tengah kepala silinder, sehingga elektroda busi berada di titik tengah ruang bakar. Pada umumnya, kepala silinder 2 tak menggunakan ruang bakar setengah lingkaran, seperti gambar di samping. Seperti yang kamu ketahui, sepeda motor 2 tak tidak menggunakan mekanisme katup seperti sepeda motor 4 tak untuk mengalirkan aliran gas bakar dan gas buang. Gangguan yang sering terjadi pada kepala silinder sepeda motor 2 tak adalah akumulasi endapan karbon di ruang bakar. Sepeda motor 2 tak ikut membakar minyak pelumas ataupun minyak samping, bisa disebut juga minyak campur, saat proses pembakaran, sehingga endapan karbon di ruang bakar cepat timbul. Kondisi ini tidak dapat dihindari, akan tetapi dapat dikurangi dengan menggunakan oli samping yang tepat. Yang dimaksud tepat adalah tepat komposisinya atau jumlahnya berbandingan dengan udara, serta juga kekentalannya. Oli samping yang terlalu banyak membuat kepala silinder cepat kotor oleh endapan karbon, juga menyebabkan busi cepat mati. Kekentalan oli samping yang tidak tepat atau terlalu kental membuat oli samping tidak terbakar sempurna dan meninggalkan endapan karbon di dalam mesin. Gangguan lain yang mungkin terjadi meskipun sangat jarang terjadi adalah rusaknya kepala silinder karena melengkung akibat dari mesin yang overheat atau panas yang berlebihan dan pengencangan baut kepala silinder yang tidak merata momennya. Maka dianjurkan jika pengencangan mur kepala silinder harus memakai kunci momen agar di setiap mur kepala silinder mempunyai momen yang merata. Kemudian, kepala silinder bocor disebabkan karena rusaknya ulir busi dan selalu dibersihkan dengan kertas pasir saat pembongkaran kepala silinder sepeda motor. Dan rusaknya gasket atau packing kepala silinder sehingga kompresi sepeda motor bocor. Gambar di samping memperlihatkan gangguan kepala silinder yang terkena endapan karbon serta kerusakan di bagian squeeze area.
Squeeze area ini adalah penampang pendingin pada head cylinder. Seperti logikanya kita minum teh panas yang harus didinginkan di piring kecil. Terkait dengan sistem pendingin yang digunakan, ada dua macam jenis kepala silinder, yaitu kepala silinder yang dilengkapi dengan sistem pendinginan air, seperti gambar di samping, mempunyai lubang water jacket, tempat penyimpanan air radiator ataupun cairan pendingin. Dan yang kedua, sistem pendingin udara. Sistem pendingin udara seperti pada umumnya sepeda motor bebek yang kepala silindernya mempunyai sirip pendingin. Contohnya sepeda motor Supra. Jenis kepala silinder sistem pendingin air yang memiliki lubang water jacket yang umumnya memakai radiator dan tidak memiliki sirip pendingin. Begitu juga sebaliknya, kepala silinder yang memiliki sirip tidak mempunyai water jacket. Dan sirip pendingin harus selalu diperiksa secara berkala. Jika ada kotoran ataupun lumpur yang tertinggal di sirip pendingin harus dibersihkan supaya udara dapat menjangkau sirip-sirip pendingin. Kita masuk menganalisis gangguan pada kepala silinder sepeda motor 4 tak. Gangguan pada kepala silinder sepeda motor 4 tak yang sering terjadi sebenarnya sama saja dengan kepala silinder sepeda motor 2 tak. Gangguan yang sering terjadi adalah rusaknya ulir busi di kepala silinder dan kepala silinder yang tidak merata. Keduanya dapat memicu kebocoran kompresi di ruang bakar. Permasalahan yang sering muncul adalah kebocoran water jacket di kepala silinder motor 4 tak, yaitu air radiator yang sering bocor atau cairan pendingin. Gangguan pada mekanisme katup. Gangguan yang biasa timbul pada mekanisme katup adalah perubahan celah katup atau setelan klep menjadi semakin renggang sehingga menimbulkan bunyi di kepala silinder. Kerusakan di penegang rantai penggerak poros nok atau timing chain, tensioner atau setelan timing juga memicu timbulnya suara berisik di sekitar blok silinder. Munculnya bunyi dapat disebabkan ausnya komponen-komponen di mekanisme katup. Untuk mencari sumber bunyi ini bukan tergolong pekerjaan yang mudah. Banyak mekanik yang asal menebak sumber bunyi dan langsung mengganti komponen-komponen yang dicurigainya. Gambar di samping memperlihatkan kepala silinder sepeda motor 4 tak yang dipenuhi oleh sisa gas pembakaran, yaitu endapan karbon di kepala silinder, juga di kepala torak atau di kepala piston. Berikut ini beberapa gangguan yang terjadi pada kepala silinder dan mekanisme katup. Tekanan kompresi terlalu rendah. Jika tekanan kompresi terlalu rendah, mesin sulit dihidupkan, atau tenaga mesin lemah saat kecepatan rendah atau saat RPM rendah. Penyebab mekanisme katup sebagai berikut. Penyebab kerusakannya yang pertama adalah penyetelan celah katup tidak benar atau tidak sesuai prosedur.
tidak sesuai spesifikasi. Kedua, katup terbakar atau bengkok. Ketiga, valve timing, waktu buka tutup tidak tepat. Maksudnya pemasangan gear sentrik ataupun gigi timing tidak tepat pada posisi top kompresi. Keempat, pegas katup patah. Kelima, valve seating tidak rata atau yang disebut dudukan klep, seating klep tidak merata. Keenam, katup macet pada saat posisi terbuka. Penyebab dari kepala silinder. Penyebab kerusakan dari kepala silinder sebagai berikut. Terjadinya kebocoran atau kerusakan pada gasket atau packing pada kepala silinder. Permukaan kepala silinder melengkung atau tidak rata atau mengalami keretakan. Ketiga, pemasangan busi kurang kencang atau longgar. Kedua, tekanan kompresi terlalu tinggi, overheating, panas berlebihan, atau terjadi detonasi atau knocking. Terdapat banyak endapan karbon di ruang bakar dan kepala piston. 3. Munculnya banyak asap di knalpot. Batang katup atau bos katup aus atau botol klep aus serta batang klep aus. Perapat batang katup atau seal klep aus. 4. Terdengar suara kasar atau tidak normal dari mesin. Penyebabnya adalah penyetelan katup tidak tepat. Katup macet atau pegas katup patah. Dudukan katup aus di kepala silinder atau seating klep. Poros knob atau as klep aus. Rocker arm atau piano klep aus dan pinnya juga aus. Selanjutnya timing chain aus atau tensionernya.